Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 136. Shush. Angin kencang yang menerpa wajah Nico membuat ekspresinya berubah drastis. Dia menatap dengan saksama dan melihat bahwa tinju Luther berhenti tepat di depan dadanya. Meskipun jaraknya masih beberapa sentimeter, angin yang mengerikan dari tinju itu tetap membuat tubuh Nico gemetar. Detik berikutnya, dia memuntahkan darah segar. Hanya dari angin pukulannya saja, telah menimbulkan luka dalam pada tubuh Nico. Bisa dibayangkan betapa parahnya akibatnya jika pukulan tersebut benar-benar mengenai tubuhnya. Untungnya, dia sempat berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, pukulan ini pasti akan berakibat fatal. Kak, tolong ampuni aku. Nico ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia berlutut di lantai dan memohon dengan sepenuh hati. Tampangnya tidak lagi perkasa seperti sebelumnya. Lebih dari sekadar keterkejutan. Saat ini yang mengisi pikirannya adalah ketakutan. Saat tinju mereka bertabrakan tadi, Nico menyadari bahwa kekuatan dalam yang selama ini dibangga-banggakannya hancur tak berdaya di hadapan Luther. Seluruh nadi tubuhnya juga menderita cedera serius. Hal seperti ini hanya akan terjadi apabila kesenjangan di antara kedua pihak terlalu jauh. Jadi, ketika Luther ingin kembali menyerang, Nico lebih memilih untuk memohon ampun. Seorang pria sejati harus bisa membaca situasi. Selama bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, apa artinya kalau harus berlutut dan memohon? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pergi, kata Luther dengan nada dingin. Ya, aku akan pergi sekarang juga. Nico yang berhasil menyelamatkan nyawanya tidak berani ragu sedikit pun. Dia berlari keluar pintu dengan buru-buru, bahkan tanpa memikirkan rasa malunya. Melihat sosok yang melarikan diri dengan terbirit-birit itu, semua orang hanya bisa terdiam. Nico yang merupakan seorang ahli peringkat bumi, elit sekte ilmu kegelapan, dan si tangan petir itu melarikan diri begitu saja. Semua orang terpana melihat kejadian ini dengan takjub. Tak seorang pun bisa membayangkan hasilnya akan seperti ini. Mereka mengira bahwa keberadaan Nico ini akan mendominasi pertempuran. Namun, ternyata semuanya berubah sebaliknya. Kalau bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka takkan pernah percaya bahwa si tangan petir yang terkenal itu akan melarikan diri dengan menyedihkan. Bagaimana mungkin? Michael memelotot dengan tatapan tak percaya. Kak Nico yang merupakan seorang ahli tingkat internal tahap puncak dan sangat berbakat itu, kenapa bisa berakhir setragis ini? Dia bahkan berlutut dan memohon ampun. Situasi macam apa ini? Nggak mungkin. Mustahil. Mari menggelengkan kepala dengan sama kagetnya. Semua orang ini adalah ahli bela diri dari sekte ilmu kegelapan. Tapi kenapa mereka malah bisa dikalahkan oleh orang rendahan seperti ini? Bukan hanya Mari. Semua orang di tempat itu juga berpikir demikian. Namun, kenyataan telah terpampang di depan mata. Mereka tidak punya pilihan selain percaya dengan kenyataan ini. Apakah kamu mau membelanya? Luther mengalihkan pandangannya kepada Michael. Hari ini kamu cukup beruntung bisa lolos karena luka lama Kak Nico tiba-tiba kambuh. Lain kali kamu nggak akan bisa seberuntung ini lagi. Usai melontarkan kata-kata tersebut, Michael langsung berbalik dan kabur. Jika Nico saja tidak bisa melawannya, bukankah Michael semakin tidak berdaya lagi? Michael, teriak Mari dengan histeris. Namun, Michael telah melarikan diri secepat kilat. Hanya dalam beberapa detik saja, sosoknya sudah tidak kelihatan sama sekali. Kejadian ini membuat Mari terpelongo. Sudah kubilang, bukan, aku akan membuatmu merasakan 10 kali lipat penderitaan dari perbuatanmu. Suara yang dingin itu kembali terdengar di telinga Mari. Begitu dia menoleh, Luther telah berdiri di belakangnya entah sejak kapan. Kuperingatkan kamu jangan bertindak sembarangan. Aku ini Putri Darwin. Kalau kamu berani mengusikku, bukan hanya kamu, tapi semua keluargamu juga akan menerima pembalasan yang mengerikan dari keluarga Sudarmo. Teriak Mari dengan gelisah. Kalau keluarga Sudarmo mau bermain-main denganku, tentu saja akan kuladeni. Tapi, sebelum itu, aku harus mendapatkan sedikit bunga dari kamu. Luther melangkah maju dan menangkap Mari. Selanjutnya,
Terdengar teriakan yang menyayat hati bergema tiada henti di seluruh hotel. Ketika Rosalind tiba di Hotel Imperial dengan kondisi tubuh yang basah kuyup, dia kebetulan melihat adegan Mari disiksa habis-habisan. Seketika, dia mematung di tempat dengan wajah menganga. Saat melihat Luther berjalan keluar dari rumah sakit sebelumnya, dia sudah merasakan firasat buruk. Oleh karena itu, Rosalind langsung bergegas mengikutinya. Tak disangka, Luther senekat ini menyiksa Mari di depan publik. Kondisi Mari saat ini bukan hanya wajahnya saja yang babak belur, bahkan kedua kaki dan tangannya juga telah patah tulang. Penampilannya yang diselimuti darah ini benar-benar mengejutkan. Hentikan, cepat hentikan. Rosalind berlari menghampirinya sambil berteriak, Luther, kamu sudah gila ya, cepat lepaskan Nona Mari. Luther tidak menggubris Rosalind sama sekali, seolah-olah tidak mendengar apapun yang diucapkannya. Dia hanya memandang tubuh Mari yang tergeletak di lantai dengan sekarat. Aku nggak membunuhmu hari ini. Bukan berarti aku akan melepaskanmu. Dalam 3 hari ini, kamu harus berlutut minta maaf pada Ariana. Kalau tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Setelah berkata demikian, Luther menjulurkan jari telunjuk dan tengahnya untuk menyentuh beberapa titik meridian di tubuh Mari. Ini adalah teknik rahasia Luther, juga merupakan metode pembunuhan yang cukup unik. Siapapun yang disentuh pada titik akupuntur ini, 3 hari kemudian akan meninggal secara mengerikan. Yang lebih parahnya lagi, hanya Luther sendiri yang tahu cara membuka titik akupuntur itu. Gila, kamu benar-benar sudah gila. Kalau kamu membunuh Nona Mari, bukan hanya kamu sendiri saja yang sial, kita semua juga akan ikut celaka. Teriak Rosalind ketika melihat Luther hendak pergi. Namun, Luther hanya melangkah keluar pintu tanpa menoleh sama sekali. Semua orang langsung menghindar ketika Luther berjalan ke arahnya. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalannya. Cepat, kepung tempat ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar kegaduhan dari luar pintu. Selanjutnya, sekelompok pengawal yang berbadan kekar dan membawa senjata berhamburan masuk ke ruangan. Dalam sekejap, mereka telah mengepung seluruh lokasi pesta. Siapa yang berani-beraninya berbuat onar di tempatku? Diikuti dengan suara teriakan yang tegas. Seorang pria berkacamata hitam dan mengisap cerutu masuk dengan aura mendonimasi. Syukurlah, untung saja Tuan Stalin sudah datang. Akhirnya situasi sudah bisa dikendalikan. Tuan Stalin adalah tangan kanan keluarga Sudarmo. Melihat Nona Mari dipukul sampai begini, dia pasti nggak akan melepaskan orang itu begitu saja. Bocah itu memang hebat, tapi tetap saja dia kalah jumlah. Diserang oleh orang sebanyak itu, sehebat apapun pasti akan kalah juga. Ketika melihat bala bantuan datang, situasi di ruang pesta kembali menjadi heboh. Tuan Stalin, Anda datang tepat pada waktunya. Melihat kondisi Toy, Rosalind buru-buru menghampiri Stalin dan mengadu. Orang sialan itu yang berbuat onar dan bahkan melukai Nona Mari. Apa? Besar sekali nyalinya memukul Nona Mari. Stalin membelalakan mata dengan marah. Bajingan mana yang melakukan hal seperti itu? Keluar sini kalau berani, akan kuhabisi hingga berkeping-keping. Aku, sahut Luther sambil berjalan mendekatinya perlahan-lahan. Persetan, baru saja Stalin hendak melampiaskan emosinya. Tiba-tiba ekspresinya langsung berubah ketika melihat Luther. Tuan Luther, kenapa Anda ada di sini? Minggir kamu, bentak Luther. Baik, Stalin langsung membungkuk dengan hormat, lalu memberi jalan kepada Luther. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Bab 137. Hujan mengguyur semakin deras. Pada saat ini, di villa keluarga Sudarmo, Darwin sedang berdiskusi dengan Farel. Tuan Darwin, pil mujarab kloter pertama sudah habis terjual. Respons pasar juga sangat bagus. Banyak sekali konglomerat yang ingin bekerja sama dalam jangka panjang dengan perusahaan kita. Sekarang, kita bisa menyuntik dana untuk melakukan produksi massal, kata Farel dengan bangga. Hahaha, resep rahasia dari istana memang nggak mengecewakan. Baru dipasarkan saja sudah mendapat umpan balik sebagus ini. Benar-benar di luar dugaan. Darwin tertawa puas. Awalnya dia mengira harus menunggu beberapa saat untuk melihat reaksi pasar. Tak disangka, ternyata penjualan pil ini begitu cepat membuahkan hasil. Oleh karena itu, kini Darwin harus mempercepat langkahnya. Omong-omong, semua ini berkat keluarga Kaonata juga.
Kalau bukan mereka bekerja keras melakukan penelitian selama bertahun-tahun, kita juga nggak akan bisa dapat pil berharga seperti ini, kata Farel sambil tergelak. Hehe, Bianca masih terlalu muda untuk bersaing denganku. Kali ini, aku akan menggunakan pil mujarab untuk mengalahkannya, kata Darwin dengan bangga. Kalau begitu, aku harus memberi selamat terlebih dahulu kepada Tuan Darwin karena telah berhasil menguasai pasar Jiloam. Farel menangkupkan tangannya memberi hormat. Baiklah, sudah jam segini. Aku harus pergi ke acara ulang tahun Mari. Kalau datang telat, dia akan mengoceh panjang lebar padaku. Darwin berdiri sambil tersenyum. Namun, ketika baru saja dia hendak berjalan keluar, seorang kepala pelayan berlari masuk dengan tergesa-gesa sambil berteriak, "Tuan, gawat. Nona Mari dipukul orang." Hah, Darwin mengerutkan alisnya dan berkata, "Dipukul orang? Apa yang terjadi? Siapa yang berani memukul putrinya?" Tadi ada seorang pemuda yang berbuat onar di pesta ulang tahun Nona Mari dan memukul Nona sampai sekarat di hadapan semua orang. Sekarang Nona sudah dilarikan ke rumah sakit Sudarmo, lapor kepala pelayan tersebut. Rumah sakit Sudarmo adalah salah satu bisnis di bawah naungan keluarga Sudarmo. Keberadaannya juga cukup berpengaruh di Jiloam. Semua dokter yang bekerja di sana adalah elit dalam dunia kedokteran. Tugas utama mereka adalah melayani anggota keluarga Sudarmo. Ayo, berangkat ke rumah sakit. Tanpa basa-basi, Darwin membawa sekelompok orang bergegas ke rumah sakit. Namun, ketika Darwin berjalan masuk ke kamar pasien, pemandangan di hadapannya ini membuat hatinya tersayat-sayat. Putrinya sedang terbaring di ranjang pasien dalam keadaan sekarat. Wajahnya dipenuhi darah dan bentuknya sudah tidak karuan. Kedua tangan dan kakinya hancur seakan-akan tertimpa benda yang sangat berat. "Siapa? Siapa pelakunya?" teriak Darwin. Belum pernah ada seorang pun yang berani melukai putrinya hingga seperti ini. "Tuan Darwin, sesuai hasil penyelidikan kami, pelakunya bernama Luther." Pada saat ini, salah seorang pengawal yang terluka menceritakan kembali semua kejadian di pesta ulang tahun Mari secara singkat. Setelah mendengar penuturan pengawal tersebut, ekspresi Darwin menjadi sangat murung. "Lagi-lagi bajingan itu, sudah berkali-kali dia mengusikku. Aku harus menghabisinya." Darwin mengepalkan kedua tangannya, lalu menggertakkan gigi. "Pengawal, kumpulkan semua pasukan untuk menggeledah seluruh kota. Tangkap bocah bernama Luther itu kemari. Selain itu, segel semua bisnis keluarga Warsono. Aku mau mereka kehilangan segalanya." Baik. Setelah mendengar perintah Darwin, para pasukannya langsung berpencar. "Tuan Darwin, bocah itu sangat hebat. Orang awam tidak akan bisa menghadapinya," celetuk Farel tiba-tiba. Setelah ditampar oleh Luther sebelumnya, Farel masih merasa trauma hingga saat ini. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya Darwin seraya menoleh. "Menurutku, sebaiknya kita menggunakan kekuatan dari sekolah bela diri naga. Di sana ada berbagai ahli bela diri yang kita rekrut. Seharusnya tidak masalah kalau mereka menghadapi Luther," usul Farel. "Sekolah bela diri naga, apa nggak terlalu berlebihan?" Darwin memicingkan matanya. Sekolah bela diri itu adalah senjata pemungkasnya. Jika tidak ada hal mendesak, Darwin tidak akan mengerahkan pasukan dari tempat itu. "Tuan Darwin, orang ini bukan hanya seorang bela diri. Dia juga punya keluarga Kaonata yang mendukungnya dari belakang. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita menyuruh Pak Lukas untuk turun tangan langsung," kata Farel dengan wajah serius. "Baiklah, hubungi sekolah bela diri naga. Suruh mereka kerahkan pasukan," kata Darwin membuat keputusan setelah mempertimbangkan selama beberapa saat. Siapapun yang melukai putrinya harus menanggung konsekuensi yang berat. Titik. Pada saat ini, di Villa Palem Kencana, apa? Luther mengacaukan pesta ulang tahun keluarga Sudarmo malam ini. Dia bahkan melukai Mari. Mendengar laporan dari adiknya, ekspresi Bianca terlihat sangat kaget. "Iya, Kak, Luther benar-benar sudah gila. Dia menamparkan Mari puluhan kali di hadapan semua orang dan bahkan menginjak kaki dan tangannya hingga hancur." "Keren sekali," ucap Belinda dengan mata berbinar-binar. "Dia bukan tipe orang yang gegabah. Kenapa bisa berbuat seperti ini?" Bianca merasa agak aneh. Pria manapun akan emosi jika kekasihnya dilukai orang. Melihat Ariana dipermalukan, mana mungkin Luther bisa menahan diri. Makanya,
dia pergi Arituk membalas dendam. Belinda menceritakan semua informasi yang didapatkannya dengan terus terang kepada Bianca. Pantas saja, Bianca mengangguk setuju setelah merenung sejenak. Kak, apa kamu nggak marah sama sekali? Tanya Belinda yang merasa kaget. Kenapa aku harus marah? Bianca balik bertanya. Luther sampai berbuat gegabah demi wanita itu. Jelas sekali dia masih punya perasaan terhadapnya. Apa kamu bisa menerima hal itu? Tanya Belinda merasa tidak senang. Dasar gadis bodoh. Mereka baru saja bercerai. Tentu saja masih ada sedikit perasaan yang tersisa. Hal seperti ini nggak bisa dielakkan. Lagi pula, kalau Luther benar-benar tega mengabaikan Ariana, aku malah jadi merendahkannya. Bianca tidak merasa keberatan sama sekali. Kak, kadang-kadang aku nggak mengerti dengan jalan pikiranmu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti nggak akan bisa bersabar melihat pria yang kusukai masih berhubungan dengan wanita lain. Belinda menggaruk kepalanya keheranan. Sebagai pria, dia harus bisa membuat keputusannya sendiri. Aku yakin, Luther nggak akan mengecewakanku. Balas Bianca sambil tersenyum tipis. Dengan sifat Luther yang bergengsi tinggi, dia pasti tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Semoga saja sesuai perkataan kakak. Kalau dibandingkan dengan Harry, aku lebih suka Luther menjadi kakak iparku, gumam Belinda. Sudahlah, masih belum tentu bisa berjodoh. Bianca memutar bola matanya, lalu berpesan, suruh beberapa orang untuk memantau pergerakan Luther. Kalau ada bahaya, suruh mereka langsung membantunya. Oke. Belinda menganggukkan kepalanya, lalu bergegas pergi dari tempat itu. Dilihat dari sifat Darwin, mereka sangat yakin bahwa pria itu pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Sebuah pertempuran besar yang tidak terelakkan akan dimulai. Bab 138. Setelah mengacaukan pesta tersebut, Luther pun kembali ke rumah sakit Arta. Ketika berjalan masuk ke kamar pasien, dia melihat Helen, Kinan, dan beberapa orang lainnya telah tiba. Bajingan mana yang memukul putriku sampai begini? Benar-benar nggak manusiawi. Sialan. Kalau tahu siapa pelakunya, aku pasti akan menghabisinya. Melihat kondisi Ariana yang terluka parah, semua anggota keluarga Warsono merasa tidak tega dan mengutuk pelakunya. Kenapa kamu datang juga? Sepertinya kami nggak menghubungimu. Tiba-tiba, salah seorang anggota keluarga Warsono menyadari Luther yang sedang berdiri di depan pintu. Aku datang untuk melihat kondisi Ariana. Luther berjalan masuk perlahan-lahan dengan ekspresi yang datar. Keluar kamu, kami nggak menerima kedatanganmu. Teriak Kinan seolah-olah melampiaskan emosinya. Luther, kamu terus terang saja. Apakah luka putriku ini ada kaitannya denganmu? Tanya Helen sambil melotot. Aku nggak tahu apa-apa saat dia terluka. Kalian seharusnya menanyakan masalah ini kepada Rosalind. Balas Luther. Rosalind. Kinan mengerutkan dahinya dan berkata, benar juga. Di mana dia sekarang? Bukankah dia pergi ke pesta ulang tahun bersama kakak? Kenapa dia nggak ada di sini? Jangan-jangan Rosalind juga terluka. Ekspresi Helen langsung berubah drastis. Luther, apa yang terjadi sebenarnya? Siapa yang melukai putriku? Di mana Rosalind sekarang? Menurutku, sebaiknya kalian tidak perlu tahu mengenai masalah ini. Jawab Luther sambil menggeleng. Cepat katakan sekarang juga, siapapun yang memukul kakakku harus menanggung akibatnya. Bentak Kinan dengan galak. Benar, kami nggak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Teriak Helen dengan marah. Orang yang memukul Ariana adalah Mari. Jawab Luther terus terang. Mari, siapa itu? Kinan masih belum menyadari nama tersebut. Putri Darwin, konglomerat terbesar di Jiloam. Balas Luther. Apa? Putri Tuan Darwin. Mendengar jawaban Luther, semua orang sontak kaget dan memandang satu sama lain. Pada saat ini, Helen juga hanya membisu. Jika pelakunya adalah orang biasa, dia pasti sudah mengutuknya habis-habisan dan berkoar-koar ingin balas dendam. Namun, begitu mendengar nama keluarga Sudarmo, mereka bahkan tidak berani bersuara sama sekali. Kami nggak punya dendam apapun dengan keluarga Sudarmo. Kenapa Nona Mari bisa tiba-tiba memukulnya sampai begini? Tanya Helen seraya menelan ludahnya. Iya, jelas-jelas kakakku diundang untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Kenapa dia malah bisa menyinggung Nona Mari? Tanya Kinan dengan wajah cemberut.
Yang lainnya juga terlihat cemas dan gelisah. Mereka tidak berani menyinggung keluarga Sudarmo yang begitu berkuasa. Bahkan kalau dinistakan sekalipun, mereka hanya bisa memilih untuk bersabar menerimanya. Kalian gak perlu ikut campur masalah ini. Dalam 3 hari, aku akan membuat Mari datang untuk meminta maaf secara pribadi, kata Luther dengan datar. Hei, apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Memangnya Nona Mari bisa kamu perintah seenaknya? Kamu nggak bercermin dulu melihat siapa kamu ini? Ujar Kinan dengan acuh tak acuh. Benar, apa kamu sendiri nggak tahu posisimu? Tahunya hanya membual saja. Kalau kamu memang sehebat itu, kenapa putriku bisa terluka? Sindir Helen menyalahkannya. Jelas sekali. Mereka tidak menganggap serius perkataan Luther sama sekali. Bagaimanapun, orang itu adalah Putri Darwin. Seorang putri orang kaya yang sesungguhnya. Bahkan mereka sendiri saja tidak berani mengusiknya. Apalagi Luther yang hanya merupakan seorang tokoh kecil. Kalian keluarga pasien, bukan? Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok perawat masuk dan berkata, kami baru mendapat perintah dari direktur rumah sakit untuk membawa pasien ke kamar VIP dan menerima pengobatan terbaik. Selain itu, semua biayanya gratis. Apa kalian bersedia menerimanya? Gratis. Mata Helen langsung berbinar dan mengangguk. Tentu saja kami bersedia. Baiklah. Kalau begitu silakan ikuti kami. Setelah dokter memberi isyarat, sekelompok perawat itu langsung memindahkan Ariana dari kamar pasien tersebut. Melihat beberapa orang itu pergi, Luther tidak bereaksi apapun. Tentu saja, pemindahan kamar pasien ini adalah rencananya. Meskipun Luther tidak takut terhadap Darwin, bukan berarti Darwin tidak akan membalas dendam padanya. Jadi, demi berjaga-jaga, Luther melakukan persiapan penuh. Tidak lama setelah Helen dan beberapa orang lainnya keluar, Rosalind muncul dengan berlari tergesa-gesa ke kamar pasien. Bibi, gawat, tadi aku melihat. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, Rosalind tiba-tiba membelalakkan mata menatap Luther yang berdiri di tempat itu. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Kebetulan sekali kamu datang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Luther berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Kamu, jangan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kuperingatkan kamu jangan macam-macam. Rosalind ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Adegan Mari dipukul hingga babak belur sebelumnya, membekas dengan sangat jelas dalam hati Rosalind. Baginya, Luther adalah orang gila. Kenapa kamu setakut itu? Jangan-jangan kamu merasa bersalah karena melakukan perbuatan jahat, kata Luther dengan nada datar. Kamu yang berbuat jahat, aku selalu bersikap jujur. Apa yang perlu kutakutkan? Pungkas Rosalind dengan keras kepala. Baiklah, kalau begitu coba katakan, apakah masalah Ariana dijebak di pesta ulang tahun malam ini adalah perbuatanmu? Tanya Luther menginterogasinya. Jangan bicara sembarangan. Ekspresi Rosalind sedikit berubah ketika berkata dengan lirih. Hubunganku dan Kak Ariana sangat dekat. Mana mungkin aku mencelakainya? Kamu jangan sembarangan memfitnah orang. Memfitnah. Luther tertawa sinis, lalu mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang berisi anting-anting batu rubi. Kalau begitu, coba kamu jelaskan kenapa benda ini ada di tas Ariana. Selain kamu, siapa lagi yang bisa menyentuh tasnya? Kenapa kamu tanyakan padaku? Pokoknya bukan aku. Terbersit kepanikan dalam tatapan Rosalind. Tetapi dia tetap bersikeras menyanggahnya. Sebaiknya kamu pikirkan lagi jawabanmu dengan baik. Kalau enggak, nanti kamu enggak akan punya kesempatan lagi, kata Luther dengan ekspresi datar. Apa maksudmu? Apa kamu berani bertindak kasar padaku? Bentak Rosalind dengan tegas. Kuberi waktu 1 menit, kata Luther sambil mengulurkan satu jarinya. Mau apa kamu? Aku enggak akan takut padamu. Tanpa disadari, Rosalind bergerak mundur. 10 detik. Luther, kuperingatkan. Baru saja Rosalind ingin melontarkan ancaman. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah dari luar pintu. Kak, aku sudah menyelidikinya. Ariana dirawat di kamar ini. Oke, Andi. Kamu berjaga di sini. Santo, Yones, Genta, kalian ikuti aku untuk menangkap orangnya. Sambil berbicara, beberapa pembunuh berpakaian hitam dan mengenakan topeng itu bergegas masuk. Mereka langsung bertanya, siapa yang namanya Ariana?
Pemimpin mereka melirik ke sekeliling dengan sorot mata yang penuh dengan kekejaman. Dia, jawab Luther sambil menunjuk ke arah Rosalind. Beberapa detik kemudian, dua bilah pisau langsung diarahkan ke leher Rosalind. Bawa dia pergi. Bab 139. Ketika kedua pisau itu diarahkan ke leher Rosalind, dia langsung tertegun dan tidak sempat memberi respons. Dari saat masuknya para pembunuh itu ke dalam kamar dan Luther menjatuhkan tuduhan padanya, semua ini terjadi begitu cepat dan mendadak. Ketika menyadari situasinya, Rosalind sudah berada dalam bahaya. Luther, sialan, beraninya kamu menjebakku. Melihat dirinya akan diculik, Rosalind sangat panik. Kak, kalian salah paham. Aku bukan Ariana. Kalian salah orang. Kamu kira kami ini bodoh. Dia sudah bilang kalau kamu itu Ariana, bentak pemimpin para pembunuh tersebut. Dia bicara sembarangan. Kalian jangan percaya padanya, teriak Rosalind dengan cemas. Dia tidak menyangka Luther akan membalas dendam padanya dengan cara seperti ini. Pria itu sungguh keji. Dari hasil penyelidikan kami, Ariana dirawat di kamar ini. Kalau kamu bukan Ariana, lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Pemimpin pembunuh itu memasang wajah ganas. Aku hanya numpang lewat. Sialan, masih saja ngeyel. Sepertinya kamu nggak akan jera kalau nggak diberi pelajaran. Pemimpin para pembunuh itu sangat murka. Dia menamparkan Rosalind hingga pusing. Kenapa masih bengong saja? Bawa pergi. Begitu perintah diturunkan, para bawahannya langsung menyeret Rosalind keluar ruangan. Bukan aku. Aku benar-benar bukan Ariana. Luther, bajingan. Kamu sengaja menjebakku. Berengsek. Rosalind ketakutan hingga menangis histeris. Sebab, dia sadar bahwa terlepas dari apakah dia benar-benar Ariana atau bukan, begitu ditangkap oleh para penjahat ini, Rosalind pasti akan disiksa habis-habisan. Luther, maafkan aku. Aku memang bersalah. Kumohon, selamatkan aku. Demi Kak Ariana dan kakek, kamu nggak boleh membiarkanku ditangkap orang tanpa berbuat apa-apa. Saking ketakutan Rosalind terus-menerus meminta maaf dan memohon. Pasalnya, saat ini hanya Luther yang bisa menyelamatkannya. Tutup mulutmu. Ratapan Rosalind membuat pemimpin pembunuh itu merasa kesal. Dia kembali melayangkan beberapa tamparan yang membuat Rosalind terhuyung-huyung dan memuntahkan darah. Melihat saatnya sudah tepat, Luther akhirnya berkata, "Maaf, aku salah mengenali orang tadi. Dia memang bukan Ariana." Begitu mendengar perkataannya, beberapa orang itu langsung menghentikan langkah mereka dan berteriak marah. "Stalan, beraninya kamu mempermainkan kami." Sorot mata pemimpin itu dipenuhi niat membunuh yang pekat. "Bisa dibilang begitu," jawab Luther sambil mengangguk. "Cari mati kamu." Pemimpin itu marah besar. Dia mengangkat pisau di tangannya dan menebaskannya dengan kuat. Kekuatan dan kecepatannya itu jauh melebihi kemampuan orang awam. Bisa dilihat, dia adalah seorang ahli bela diri. Luther tidak menghindar sama sekali. Dia meraih gagang pisau dengan satu tangan dan menendang perut pembunuh itu. Pria itu berteriak kesakitan terlempar keluar dari pintu. "Beraninya kamu melukai kakakku. Matilah kamu." Ketiga orang lainnya langsung melepaskan Rosalind dan menebaskan pisau mereka ke arah Luther setelah melihat kejadian ini. Namun, sebelum mereka mendekat, kaki Luther telah menendang wajah ketiga orang itu. Tanpa bersuara sedikit pun, ketiga orang itu langsung jatuh pingsan. Astaga, Andi yang berjaga di depan pintu terperanjat melihat kejadian ini dan langsung melarikan diri. Keempat kakaknya sudah tergeletak tidak berdaya. Mana mungkin dia masih berani mendekat. "Luther, kamu. Rosalind membelalakkan matanya dengan kaget. Dia tidak menyangka Luther ternyata sehebat ini. Hanya dalam sekejap, dia sudah selesai menangani keempat pembunuh itu. Selain terkejut, Rosalind juga merasa sedikit lega. Namun, begitu mengingat bahwa kesialannya tadi disebabkan oleh Luther, Rosalind langsung merasa kesal. "Kamu ceritakan dengan terus terang kejadian hari ini kepada Ariana dan minta maaf padanya. Ingat, jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini." Luther menatap Rosalind dengan tatapan tak acuh. "Luther, hari ini aku mengaku kalah. Tapi kamu jangan mengira bisa lolos begitu saja. Kamu sudah memukul Nona Mari. Tuan Darwin pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak akan ada lagi tempat yang bisa menampungmu di seluruh Siloam.
Ancam Rosalind sambil menggertakkan gigi. Kamu keliru dengan sebuah hal. Bukan keluarga Sudarmo yang tidak akan melepaskanku, tapi aku yang tidak akan melepaskan mereka. Keluarga Sudarmo harus meminta maaf secara terbuka mengenai insiden hari ini, pungkas Luther. Minta maaf. Haha, sepertinya otakmu memang bermasalah ya. Apa hakmu menyuruh keluarga Sudarmo minta maaf? Rosalind mencibir. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Luther malas berdebat dengan wanita itu. Pandai berlagak juga ya kamu. Semoga tiba saatnya nanti kamu jangan ketakutan sampai mengompol. Setelah mendengus dengan tak acuh, Rosalind berbalik dan meninggalkan tempat itu. Luther juga tidak menghiraukannya lagi. Dia hanya menyeret pembunuh yang terluka parah dan muntah darah itu ke dalam kamar. Darwin yang mengutus kalian. Kalau iya, memangnya kenapa? Balas pembunuh itu tanpa merasa takut sama sekali. Ada berapa banyak lagi orang-orang seperti kalian? Tanya Luther. Ada banyak sekali ahli bela diri dari sekolah bela diri naga. Kami berlima hanya datang untuk mencari tahu situasinya. Kalau kamu nggak mau mati konyol, sebaiknya cepat menyerah. Ancam pembunuh itu. Sekolah bela diri naga. Aku bahkan nggak pernah mendengarnya. Luther menggelengkan kepalanya. Kamu nggak pernah mendengarnya karena wawasanmu sempit. Setelah tersenyum licik, dia melanjutkan. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan segera melarikan diri dari Jiloam. Kalau enggak, nanti setelah Pak Lukas datang, kamu akan dibunuhnya hingga tak bersisa. Oh ya, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Luther tersenyum tipis. Selanjutnya, dia memukul belakang leher pembunuh tersebut dan membuatnya pingsan. Pada saat ini, di sisi lain koridor, muncul beberapa ahli bela diri lainnya yang memiliki aura kuat. Orang yang memimpin para pasukan tersebut adalah Levi. Halo, Tuan Luther. Setelah berjalan menghampiri Luther, Levi menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Nona mengutus kami datang untuk membantu Anda. Kalau butuh bantuan, Anda bisa memerintahkan kami langsung. Terima kasih atas niat baik Pak Levi. Luther mengangguk dan berkata, di dalam sana ada beberapa pembunuh yang telah kupukul hingga pingsan. Mohon bantuannya untuk menangani beberapa orang itu. Tidak masalah. Levi memberi isyarat kepada para bawahannya untuk membawa pergi beberapa pembunuh tersebut. Oh ya, Pak Levi. Apa kamu pernah mendengar sekolah bela diri naga? Tanya Luther tiba-tiba. Di antara berbagai sekolah bela diri di Jiloam, sekolah bela diri naga termasuk dalam 3 besar. Di dalamnya ada banyak orang dengan latar belakang yang beragam. Sebagian besar adalah orang-orang dari jalanan yang sering terlibat dalam pembunuhan dan transaksi gelap untuk Darwin. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk. Jelas Levi. Oh, begitu. Luther mengangguk. Tuan Luther, ada banyak sekali ahli di sekolah bela diri naga. Terutama ketua mereka adalah salah satu ahli yang paling hebat di Jiloam. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan sangat tangguh dalam bela diri. Kalau terlibat masalah dengannya, sebaiknya Anda melarikan diri saja. Levi memberi peringatan. Terima kasih atas peringatan Pak Levi, kata Luther dengan wajah tenang. Dia ingin sekali melihat dan mengukur sejauh mana kemampuan para ahli bela diri terhebat di Jiloam. Bab 140. Malam perlahan-lahan makin larut. Hujan turun makin deras. Sudah tidak terlihat seorang pun di jalanan yang sunyi ini. Pada saat itu, beberapa mobil Hummer hitam tiba-tiba melaju dengan cepat dari pintu gerbang dan memercikkan genangan air besar itu. Akhirnya, mobil-mobil itu berhenti di depan salah satu gedung rumah sakit, yang saat pintu mobil terbuka, sekelompok pria bertubuh kekar dan tegap turun dari mobil. Di antara mereka, ada seorang pria yang mengisap sebatang cerutu dan tubuhnya yang berotot besar. Tinggi pria itu hampir 2 meter. Di tengah-tengah kerumunan, perawakannya tampak paling mencolok. Pak Lukas, orang itu ada di dalam. Dia belum pergi. Pembunuh yang bernama Andi yang sebelumnya melarikan diri ini menunjuk ke salah satu lantai di gedung rumah sakit. Dia terus mengawasi situasinya dan menunggu bantuan datang. Aku kira, cukup kalian beberapa orang saja sudah bisa menangani masalah ini dengan mudah. Tapi ternyata aku harus turun tangan sendiri. Pria berjanggut itu menyipitkan matanya dan terlihat agak kesal. Orang ini adalah Lukas dari sekolah bela diri naga. Pak Lukas, kemampuan orang itu sangat luar biasa.
Kami sama sekali bukan tandingannya, kata Andi. Baiklah, kepung gedung ini. Semakin cepat masalah ini selesai, semakin cepat kita bisa beristirahat. Lukas terlihat tidak sabar. Jika bukan karena mendapat perintah dari Darwin, mana mungkin dia membuat keributan besar hanya untuk hal sepele seperti ini. Berhentil, siapa kamu? Saat semua orang bersiap-siap untuk membersihkan tempat itu, ada sekelompok pengawal yang mengenakan setelan jas tiba-tiba muncul dari dalam gedung. Mereka semua adalah para elit dari keluarga Kaonata. Oh, ada sekelompok sampah yang berjaga di sini juga. Kebetulan, aku serahkan kepada kalian untuk melatih kemampuan kalian, kata Lukas sambil memberikan isyarat kepada muridnya. Terima kasih, Pak Lukas. Di belakang Lukas, sekelompok murid sekolah bela dirinya langsung tersenyum sinis. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerbu ke depan seperti sekelompok serigala yang haus darah. Tahan mereka semua, pengawal-pengawal itu juga tidak kalah berani. Mereka segera menghadapi serangan murid-murid tersebut. Tidak lama kemudian, terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Meskipun kemampuan para pengawal itu tidak buruk, dalam hal ilmu bela diri, mereka masih kalah dibandingkan para murid dari sekolah bela diri naga. Belum lama pertempuran itu dimulai, para pengawal keluarga Kaonata sudah ditekan dan situasinya menjadi makin kritis. Lancang, siapa yang berani melukai orang-orang dari keluarga Kaonata? Pada saat ini, bersamaan dengan suara teriakan, Levi muncul bersama beberapa ahli bela diri lainnya. Setiap tempat yang dilalui oleh mereka, tergeletak tubuh murid sekolah bela diri yang terkulai lemas. Dalam seketika, tempat itu terlihat seolah-olah tidak ada orang. Oh, ternyata ada seorang ahli ilmu tenaga dalam tahap akhir di sini, kata Lukas sambil mencemberutkan bibirnya, lalu tersenyum sinis. Punya kemampuan kecil begini saja sudah berani berlagak. Minggir semuanya, Levi terus berteriak dengan marah sambil meninju dan menendang dengan kuat. Gerakannya itu membuat para murid dari sekolah bela diri itu segera mundur. Cari mati, ekspresi Lukas menjadi dingin. Lalu tiba-tiba maju dan meninju ke arah Levi dengan keras. Shush! Angin dari pukulan Lukas melintas, seolah-olah membuat sebuah celah di antara tetesan-tetesan air hujan. Ekspresi Levi seketika berubah. Perasaan bahaya yang kuat mendorongnya untuk segera menahan pukulan Lukas. Bang! Hanya terdengar dentuman keras. Posisi pertahanan Levi langsung ditembus oleh pukulan Lukas. Saat terjadi benturan yang keras, tubuh Levi terpukul mundur lebih dari 10 meter dan meninggalkan jejak yang panjang di tanah. Langkah Levi baru berhenti setelah menabrak dinding. Kemudian, terdengar suara terengah-engah dan darah disemburkan dari mulut Levi. Kamu bahkan tidak tahan dengan satu pukulanku. Lukas mengerutkan bibirnya, terlihat meremehkan. Awalnya dia mengira Levi sangat hebat, tapi ternyata dia bahkan tidak sanggup menahan satu pukulan dari Lukas. Siapa kamu? Ekspresi Levi terlihat serius ketika menatap tubuh yang tegap tersebut. Berhubung kondisi langit yang gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah lawannya. Kamu nggak tahu siapa diriku, tapi masih berani menyerangku. Lukas perlahan-lahan mendekat dan wajahnya yang berjanggut terlihat makin jelas di bawah cahaya lampu. Kamu, Pak Lukas. Setelah melihat dengan saksama, ekspresi Levi langsung menjadi panik. Hal yang paling dia khawatirkan sebelumnya akhirnya terjadi juga. Berhubung kamu mengenalku, semuanya jadi lebih mudah. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta ampun. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Lukas tersenyum sinis, seolah-olah sedang melihat sebuah lelucon. Kalian berdua cepat pergi dan suruh Pak Luther untuk melarikan diri. Aku akan menahan mereka, kata Levi sambil menggertakkan giginya. Terlihat siap menghadapi kematian. Baik. Dua pengawal yang berada di belakang Levi tidak berani menunda dan buru-buru masuk ke dalam gedung. Tugas mereka adalah untuk melindungi Luther. Meskipun harus mengorbankan nyawa, mereka juga tidak akan ragu-ragu. Hehe, apa kamu pikir kamu bisa menahanku? Kata Lukas sambil tersenyum sinis. Mungkin bisa menahanmu sesaat, kata Levi dengan tegas. Kalau kamu memang mau cari mati, jangan salahkan aku mengabulkan permintaanmu. Lukas mendengus. Lalu tubuhnya melesat maju seperti peluru dan menabrak Levi. Majulah. Levi menarik napas dalam-dalam, lalu menghadapi Lukas. Keduanya kembali bertabrakan.
Bang! Terdengar suara dentuman keras. Pada saat berbenturan, Levi merasa dirinya seakan-akan ditabrak mobil, tubuhnya terlempar beberapa meter, lalu terjatuh dengan keras di tengah hujan. Dalam seketika, darah mengalir dari mulut dan hidung Levi. Dia bahkan tidak sanggup berdiri lagi. Tidak tahu diri, ekspresi Lukas terlihat meremehkan. Kemampuan Levi yang begitu lemah itu bahkan tidak cukup untuk membuatnya merasa terganggu. Pak Luther, aku sudah berusaha semampuku. Aku harap kamu sempat melarikan diri, gumam Levi sambil terbaring di tengah hujan. Tatapan Levi penuh dengan keputusasaan. Kemampuan Lukas sangat luar biasa karena sudah termasuk ahli bela diri tahap puncak. Ditambah lagi dengan keterampilan bela dirinya yang luar biasa, bisa dibilang tidak ada seorang pun yang bisa melukainya. Levi tidak sanggup menahan orang seperti ini. Kamu seharusnya merasa bangga bisa mati di tanganku. Lukas perlahan-lahan mendekat dan memandang Levi dengan tatapan merendahkan. Namun, tepat saat dia mengangkat kakinya dan bersiap-siap untuk menginjak Levi, prang, kaca dari lantai atas tiba-tiba pecah. Kemudian, terlihat ada sosok manusia yang melompat dari ketinggian dan mendarat dengan keras di tanah. Dua jejak kaki langsung tercetak di permukaan beton yang keras. Terlihat retakan-retakan yang menjalar ke segala arah beberapa meter dari tempat sosok itu mendarat. Siapa itu? Ekspresi semua orang terlihat terkejut.